Tante Mak, Tante Hilda. Malam. Selamat malam Tante Hilda. Apa kabar? Baik. Baik, sehat. Muncul lagi. Ya, Oma. Ininya. Biasanya ada Tante Hilda, ada Tante Magda gitu. Selamat malam. Selamat malam Tante Magda. Selamat malam. Baik. Ada Pak Bakri. Malam Om Fran. Selamat malam. Selamat malam. Ada Pak Pak Maksi. Tunggol. Malam. Selamat malam Pak Buca. Selamat malam semuanya. Tante Hilda, Om Fran. Selamat malam. Pak Buce. Selamat malam Ibu. Malam. Ya ada Om masih Pak. Selamat malam Korsek 3, Korsek 5. Korsek 3 tumben langsung pasang kamera on cam. Biasanya mati kameranya. Gue mau lihat pendeta Cindy. Peterek biasa. Di sini panas sekali. Sana hujan ya, Bu. Hujan di sini Bu, di gereja. Hujan di sini tante hujan. Kalau hujan tuh panasnya luar biasa. Hujan. Bos Maksi. Ya, apa kabar On France? Tante Hilda. Makin bulat aja. Siap. Bisa langsung juga. Masih nyalain nggak ini? Ini lampunya ini Pak. Belum. Ya, Tapi masih dari lagi ya. Ya. Bisa para langsung. Malam Pak Om Karen. Malam selamat. Ya berabad-abad nggak ketemu sama Pak Buce. Ya, dia majelis bertugas ya. Kita masuk gereja aja mah enggak. Hujan enggak Pak di sana Pak? Enggak. Iya di sini juga gede nih hujan. Tadi sore sudah mendung-mendung tapi hujannya Pergi lagi. Hujannya ditunda. Iya. Iya. Atau dia takut kali lihat kepala. Gimana cucunya Pak Buce? Ya Bu, saya Bu. Ayo. Biasa tiap hari di rumah, pagi. Ya. Pagi sampai sore mama. Senang kan ada hiburan, senang. Iya. Ada di tas. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Wah, kabar sangat baik. Pak Praid, Pak Jerry,
Malam Pak Buce. Malam Pak Buce. Ini Pak Buce atasnya batik, bawahnya pakai celana pendek atau celana panjang? Wah, tapi ini. Jangan-jangan atas batik buat celana pendek nih. Pendek tapi di bawah lutut. Malam Pak Prayit. Pak Jerry, malam Pak Jerry. Praitno. Rupanya hujan Malam Pak merata Praitno. Di sana udah malam Pak. kemarin. Di sini belum malam, Pak. Di sini belum malam. Belum malam. Aja lihat ya. Udah gelap aja. Di sini ya. Gelap. Masih terang nih, ada lampu soalnya. Oh, batin. Hilang. Oh jelek nih. Feedback. Deketan nggak ada kedeketan ya? Tidak sanggup sama ibadah itu. Soalnya kalau minggu pertama tiap bulan pakai Zoom. Yang lain pakai YouTube. Masih berapa persen? Masih banyak ya, Vin, baterainya. Kelihatannya di mana? Masih kan. Oh iya. Kita sekalian. Jadi, Pak Imas Kurniawan, semoga saya. oh enggak. Satu. Wah, cukup. Cepetan nih jamnya nih, jam 7. Udah jam 2. Itu betul. Ini yang tepat. 1 menit lagi. Iya. Jam 6 dan Jam. tapi aku sudah siap. Sampai enggak apa-apa. Enggak ngurut. 1 menit setengah nih. Iya. Ya nanti sini kita sekalian baca kita bisa deh. Ya. 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 Iya. Nanti apa untuk saya untuk tanggal mungkin Bapak ya sekalian. Ya. Oh iya siap. Iya. Habis ibadah.
Masuk. Oh, tumpah. Awas pintu itu deh. Kalau pintu bangun. Si Mibak. Aku sama sini sama ya sini. Jadi, berapa baterainya? 90 ya? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Suara-suara begitu supaya dengar. Ada suara yang sunyi-sunyi begini. Malam, Kak. Salam sehat, merdeka. Balik. Audio. Selamat malam, Bu Pen. Selamat malam. Cuma satu ayat. Selamat malam. Suara nggak tahu apa. Suara yang besar. Kalau ditutup tuh patungan cuma Malam, Pak Agus Bro. Sekarang balik ke mata ya. Malam, Pak Tanis. Malam, Pak Charles. Malam, selamat. Jangan nggak lihat ke sana. Kalau nggak ada yang mau malam, kalau pagi juga nggak apa-apa lah. Maksudnya Alkitab suci. Selamat malam. Malam baik. Malam baik, orang Nado bilang. Mbak Budo. Selamat malam, Adri. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Pendeta. Selamat malam. Nah, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah melalui aplikasi Zoom. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Cindy Van Munster Tumbelaka. Dan kita diajak untuk menghayati tema siap melakukan tugas besar. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan hati yang bersyukur memuji akan kebesaran nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 16 ayat 1 dan 3, Ya Khalik Semesta.
Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari jemaat kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih karena kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama keluarga di dalam ibadah ini untuk dapat menghayati persekutuan anak-anak-Mu melalui nyanyian, doa, dan percakapan kami. Untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan awal ibadah kami ini maupun selanjutnya, serta karuniakanlah kepada kami roh-Mu sehingga bila kami meninggalkan tempat ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Tetapi kiranya Tuhan tetap dekat kepada kami dan peganglah kami dekat kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, kami menantikan saatnya Engkau berfirman, tapi Engkau mengenal kami, Engkau tahu bahwa penantian kami bukan didorong oleh hebat dan kuat kami, tapi didorong oleh rasa bahwa kami sungguh tidak berdaya tanpa firman-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu, kami akan hilang arah. Karena itu sambutlah penantian kami ini dengan hikmat, kekuatan, pengertian, dan kebijaksanaan yang daripada Roh Kudus sendiri. Supaya kami dapat mengerti tepat seperti yang Engkau kehendaki, dan karuniakanlah kami keberanian untuk melakukan firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 23, Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem,
Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita akan menikmati pembacaan Alkitab yang Tuhan katakan satu ayat cukup. Satu ayat cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Dan seharusnya itu juga cukup untuk membekali kita melanjutkan hidup. Di bawah terang tema siap melakukan tugas besar. Ya, coba ya. Oke. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Ini bacaan yang tadi kita baca. Menurut Tuhan kita cukup dikasih ayat satu saja malam hari ini. Dari ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dari satu ayat ini ada 4 kata kunci. Ada 4 kata kunci yang mau kita lihat. Apa kata kuncinya? Kata kunci pertama, kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu. Itu kata kunci, itu pesannya. Dari semua yang mau dikatakan, pesannya adalah kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Kata kunci kedua, berani bersaksi. Jadi bersaksi itu bukan hanya sekadar bicara, tapi ada didorong oleh suatu semangat keberanian. Spirit. Berani bersaksi. Di Yerusalem, kata kunci ini menuju ke kata tempat, dan di Roma. Jadi 4 kata kunci ini. Kuatkan hatimu, berani bersaksi di Yerusalem, dan di Roma. Ceritanya begini Bapak Ibu. Keberanian Paulus yang muncul karena merasa terdesak, karena sebelum pemberitaan Injil di Yerusalem, Paulus sudah terlebih dahulu diingatkan untuk tidak pergi ke Yerusalem. Ini ada kesalahan redaksional ya. Keberanian Paulus muncul bukan hanya karena merasa terdesak, tapi juga justru ketika dia sudah diperingatkan untuk tidak pergi ke Yerusalem. Nah, sekarang kita mau sharing sebentar. Kalau kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu ya, kalau ada pendeta yang menyampaikan kepada kita bahwa berdasarkan penglihatan saya yang diberikan Tuhan kepada saya, Bapak atau Ibu tidak boleh pergi melayani ke satu tempat karena nanti akan ada bahaya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ada yang mau kasih pandangan, Bapak Ibu? Kalau kira-kira, tapi yang ngomong pendeta betul ini ya, pendeta betul ini, bukan pendeta kaleng-kaleng ini yang ngomong. Misalnya kita ada diutus untuk melayani, pergi di pos pelkes kah, pergi ke orang sakit kah, pergi ke mana ya, ke orang bermasalah kah. Lalu pendetanya bilang, Pak, kayaknya berdasarkan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada saya, Bapak kayaknya nggak boleh ke sana, Pak. Nanti ada bahaya. Bu, kayaknya Ibu jangan ke sana. Saya melihat Ibu nanti akan kena bahaya. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ada yang mau kasih pendapat? Yang bicara ini pendeta betul ya. Bukan pendeta kaleng-kaleng. Pendeta betul ini. Apa ini?
Kira-kira kita bilang apa ini kalau dibilang? Saya melihat kalau Bapak atau Ibu pergi ke sana, nanti ada bahaya loh, Pak. Siapa mau jawab? Apa? Aku ini terbatas ini. Kenapa tetap pergi? Karena bukan Ya. Tuhan yang bicara. Firman Gitu Tuhan ya. tadi, kuatkan hatimu. Ini pendeta ini yang bicara ini. Oh, lawan-lawan pendeta lagi. Gitu ya. Jadi untuk sementara ini karena terbatas waktu Bapak Ibu ya, nanti lain kali kalau kita tidak kalau kita punya waktu agak longgar, kita bisa bicara lebih banyak. Tetap pergi. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, tinggal di Yerusalem maksudnya, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dia datang lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya, dia berkata, demikian kata Roh Kudus. Nih ya, demikian kata Roh Kudus. Orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ini dia nubuat soal Paulus. Dan di sini ditulis demikianlah kata Roh Kudus. Dan yang menyampaikan adalah seorang nabi. Itu maka dari tadi saya bilang ini bukan pendeta kaleng-kaleng ini yang bicara. Ini benar kata Roh Kudus. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kami itu bisa diartikan sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Bisa juga Lukas mungkin ya. Jadi mereka sendiri, murid-murid sendiri mengatakan kepada Paulus, jangan pergi. Ini yang ngomongin nabi dan dia bilang atas dasar Roh Kudus. Tapi Paulus menjawab, kenapa kamu menangis? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga mati di Yerusalem. Jadi jawaban Paulus itu bukan jawaban orang Kristen pada umumnya. Kalau mungkin orang Kristen akan jawab, pergi aja, kan ada Tuhan, nanti Tuhan tolong. Kalau memang ternyata Tuhan memutuskan lain, mau apa? Kan gitu. Karena itu perhatikan jawaban Paulus ini. Dia memang sudah rela mati. Ya kalau memang ada bahaya di Yerusalem, memang saya udah siap mati kok. Kenapa rupanya? Jadi bukan sembarang pertaruhan iman, Bapak Ibu. Ini memperlihatkan kesiapan total. Kesiapan sampai kemungkinan terburuk. Jadi dia tidak bilang, tadi ya kita bilang, bukan Tuhan kok yang ngomong, masih pendeta kok. Pendeta lulusan mana lagi? Masih gitu. Kalau mungkin mereka bilang, ini yang ngomong masih Nabi Agabus kok. Padahal Nabi Agabus bilang sudah bicara atas nama Roh Kudus. Tapi perhatikan jawaban Paulus. Memang dia sudah siap mati. Kalau Tuhan sudah tentukan dia mati di Yerusalem, sudah mati sudah. Tapi memang dia menunjukkan bahwa tekadnya sudah bulat. Nah, di Yerusalem mulailah apa nih yang terjadi. Apa yang dikatakan Nabi Agabus itu benar. Awalnya di Yerusalem ini ada di pasal 21 Bapak Ibu ya. Semua saudara menyambut dengan suka hati. Awalnya masih senang, masih baik nih. Paulus menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi inti berita Paulus adalah apa yang dilakukan Allah. Kemudian beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Coba perhatikan, orang Yahudi mereka percaya, tapi mereka tidak serta-merta meninggalkan hukum Taurat. Ini boleh diartikan mereka tetap menjalankan hukum Taurat tapi dengan pandangan yang baru. Dengan cara pandang yang baru dalam artian hukum itu tetap dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia, tapi yang menyelamatkan adalah Kristus. Jadi mereka percaya dan melihat hukumnya itu dengan pandangan yang baru. Setelah itu masih di pasal 21. Menjelang 7 hari,
orang-orang Yahudi datang dari Asia menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Umurnya 7 hari saja, Bapak Ibu. Umur bulan madu dengan jemaat. Maka gemparlah seluruh kota, rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Ini Bapak Ibu, saya sarankan kalau baca ini sambil kita bayangkan ya. Gempar seluruh kota, rakyat datang kerumun, entah dari mana-mana aja. Perasaan tadi yang ada di hadapan kita itu orang yang baik-baik, pengikut-pengikut kita, orang-orang yang nurut diajarin, kok tiba-tiba ini datang dari mana ini? Orang-orang itu menyeret keluar Paulus dari bait Allah. Paulus dipukuli, Paulus ditangkap dan diikat dengan 2 rantai, baru ditanyai tentang apa yang diperbuatnya. Jadi bukan ditanyain dulu baru ditangkap. Ditangkap dulu, diikat dulu, baru diinterogasi. Kan maunya terbalik ya, tanya dulu dong, apa duduk perkara yang enggak. Terbalik, Paulus ditangkap dulu, diikat, baru diinterogasi. Pasal 21, keadaan menjadi sangat ribut. Orang berteriak-teriak menuduh Paulus. Tapi keributannya ini membuat kata-katanya tidak terdengar jelas oleh kepala pasukan. Kira-kira begitu bacaannya. Tapi intinya adalah mereka berbondong-bondong berteriak, nyahkan Paulus. Apapun teriakan mereka, apa tuduhannya terserah. Pokoknya intinya Paulus itu harus mati. Nah, sekarang kita bandingkan dan bayangkan. Kita bandingkan suasana Paulus di tengah penghakiman massa dan juga keadaan kita sekarang. Bapak Ibu, kalau kita pernah ada di situasi atau kita pernah tahu orang yang berada di tengah situasi itu. Kita terperangkap di tengah kerusuhan antar agama, antar etnik, atau antar pandangan politik. Bapak Ibu, saya rasa kita yang tinggal di Jakarta, kita tahu cerita tentang ibu dan anaknya yang terperangkap di demo ya, berapa tahun lalu ya. Yang akhirnya ibu itu menguatkan anaknya bahwa kalau kita benar, kita jangan takut. Akhirnya ramai-ramai media sosial mendukung ibu dan anak itu, walaupun anaknya mesti ikut proses pemulihan trauma healing. Tapi ini cukup traumatis Bapak Ibu. Cerita jemaat-jemaat yang kebetulan saya kenal beberapa orang yang menyelamatkan diri dari kerusuhan di Lombok. Mereka keluar dari Lombok dalam keadaan baju di badan, sementara di Lombok mereka pengusaha sukses. Akhirnya tiba di Lampung, sampai sekarang kalau ada keramaian, dia responnya lebih ketakutan. Jadi kalau lihat orang berkerumun, bayangan dia langsung kembali ke Lombok. Dalam artian sebetulnya ini pengalaman traumatis Bapak Ibu. Pengalaman traumatis yang membuat orang sebisa mungkin tidak akan mau lagi berada pada situasi yang sama. Terlalu mencekam. Itu yang namanya trauma. Pengalaman traumatis. Ini yang bikin orang kapok, nggak akan mau lagi berada di kerumunan orang, nggak akan mau lagi ikut bersuara atas nama kebenaran, nggak akan mau lagi ikut-ikutan bela agama kah, bela pandangan politik kah, nggak mau lagi. Kalau kita kebagian posisi sebagai yang tertindas atau yang minoritas, ini yang akan membuat orang mengurungkan niat atau berhenti total. Atau bahkan putar haluan. Kalau dalam pelayanan gereja, mungkin kita akrab dengan istilah mundur. Kalau udah nggak diterima pendapatnya, kebanyakan polemik, mundur. Kapok, saya nggak mau lagi ngomong di gereja, saya nggak mau lagi berpendapat di gereja, saya kapok. Mundur. Malam ini, ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Singkat cerita, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan,
Pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya. Dan ketika suasana sudah tenang, mulai dia berbicara kepada masyarakat itu dalam bahasa Ibrani. Ini yang kita baca hari Minggu yang lalu. Lihat ya. Dalam keadaan yang mencekam itu, ketika mau dibawa masuk ke markas pasukan keamanan, Paulus minta izin bicara. Dan dia bicara. Itu yang kita baca hari Minggu lalu. Dengan kata lain, saya mau katakan, Bapak Ibu, Paulus tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Ini dalam keadaan yang dia sudah dipukulin ya. Bukan baru mau diajak, baru mau ditangkap, baru mau diperiksa, bukan. Sudah dalam keadaan babak belur dipukulin. Ketika mau dibawa, baru dia bilang, saya mohon izin bicara. Dalam artian, Paulus tidak menyerah. Nah, inilah yang pada akhirnya kesimpulannya sampai di bacaan kita. Malam berikutnya, malam setelah peristiwa traumatis itu, Tuhan mengatakan kepada dia, kepada Paulus bahwa sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, engkau juga akan bersaksi di Roma. Dengan kata lain, apa yang dialami Paulus di Yerusalem itu hanyalah awal mulanya. Pembuktian atau ujian awal dari suatu kesaksian yang lebih besar lagi yang akan dilakukan, yaitu di Roma. Bayangkan, kita pikir kalau Bapak Ibu mengikuti pembacaan dari hari Minggu, Senin, Selasa, kita akan melihat bahwa Paulus pun menyuarakan pembelaan diri sambil tetap memberitakan Kristus. Di tengah keadaan babak belur, di tengah keadaan kerumunan massa. Tapi ternyata kata Tuhan, it's just the beginning. Itu baru mulanya. Kalau mau sekolah, ini baru tes masuk. Tes penjurusan. Dia cocoknya di jurusan mana, nah kira-kira beginilah. Karena dia akan masuk ke kesaksian yang lebih besar lagi, yaitu di Roma. Nah, sekarang pertanyaan reflektif buat kita. Pernahkah kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ternyata hanyalah ujian awal untuk masuk ke perkara yang lebih besar lagi? Ini mestinya kalau kita sempat boleh sharing Bapak Ibu. Sharing, bercerita tentang pernahkah kita mengalami satu peristiwa yang buat kita itu big deal, perkara besar, perkara berat, tapi ternyata itu baru awal mula dari satu perkara yang lebih besar lagi. Kayaknya boleh ya Pak Buce ya, satu aja yang berbagi cerita ya. Boleh. Tapi kalau Pak Pendeta Beni terlalu banyak ceritanya, jadi Pak Pendeta Beni nanti aja. Ini buat jemaat. Saya percaya Pak Pendeta Beni itu punya cerita paling banyak soal begini. Gitu ya. Sekarang silakan buat jemaat, silakan. Ada nggak? Pernah nggak kita mengalami satu peristiwa yang kita rasa ini sebetulnya udah big deal. Ini besar, ini berat. Tapi ternyata itu baru permulaannya. Ternyata ada lagi yang lebih berat yang Tuhan kasih. Apa ya? Ada nggak yang pernah ngalamin? Ada sih, cuman agak lupa-lupa aja peristiwanya kan. Ada Bapak Ibu, silakan. Satu saja yang bercerita. Kirain masalah itu adalah yang paling berat, ternyata enggak. Ada lagi yang lebih besar dari itu. Ada? Coba ya, nanti kita pikir-pikir ya. Kita pikir, kalau buat keluarga-keluarga muda, membiayai anak sekolah itu SD itu adalah yang paling mahal. Tetapi makin ke sana kok makin, ternyata waktu SD itu kita sampai
bolak-balik ke pegadaian, antar-antar barang itu baru permulaannya. Begitu dia masuk SMP, kita bawa barangnya lebih besar lagi ke pegadaian. Itu cerita-cerita jemaat tuh kayak gitu. Apalagi ya? Cerita-cerita. Ternyata ketika kita mengalami, kita urus orang sakit gitu ya, kita pikir udah inilah sakit yang paling berat. Ternyata begitu sembuh ada jemaat yang mau nggak mau kita urusin, ternyata itu lebih berat lagi sakitnya. Jadi ternyata masalah yang kita hadapi ini hanya ujian awal untuk masuk ke perkara yang lebih besar lagi. Yang mau disampaikan sebagai pesannya adalah dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, Tuhan mau melihat pertaruhan iman kita. Khususnya berangkat dari pengalaman Paulus, khususnya ketika kita sudah diberitahu bahwa mau melakukan suatu perbuatan baik atau pelayanan tertentu, kita akan mengalami tantangan dan bahaya. Tapi ternyata Tuhan mau melihat pertaruhan iman kita. Kita ini bertaruh iman atau nekat bodoh-bodoh. Kadang-kadang ada juga kan orang yang terlalu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baik, dia pikir dengan dia nekat itu dia melakukan tindakan patriotik. Itu namanya nekat bodoh-bodoh. Tapi sebetulnya iman itu bukan nekat bodoh-bodoh. Kalau kita lihat Paulus, lihat jawaban Paulus. Aku udah siap, untuk kemungkinan terburuk aku udah siap. Jadi dia sendiri tidak, pertaruhan iman itu tidak membuat kita seperti apa ya, gambling. Gambling apa? Tuhan tolong ya kita selamat, Tuhan gak tolong ya nasib, bukan begitu. Tapi kita sendiri sudah bertaruh iman. Sudah siap, apapun yang terjadi saya siap. Gitu ya. Kalau kata Sadrak, Meshach, dan Abednego, mereka bilang, kalau Tuhan yang kami sembah akan menyelamatkan, dia akan menyelamatkan. Tapi kalau tidak, kami tidak akan mencari keselamatan tempat lain. Tuhan mau melihat pertaruhan iman kita. Tuhan juga mau lihat keberanian kita, khususnya ketika berada dalam keadaan terancam. Kalau cuman berani memberitakan Injil, berani berbuat baik, berani melayani orang, berani aja, maju aja, apalagi kalau rame-rame ya. Tapi ketika dalam keadaan terancam, ini akan membuat orang terlihat, saya mau bilang terlihat aslinya nggak tega juga, terlihat apa ya, dalam hatinya. Ketika dia terancam, bisa aja Paulus bilang, enggak, saya baru di sini, saya baru 7 hari. Saya nggak bikin apa-apa, itu orang-orang itu datang itu nggak kenal. Bisa ya kita melarikan diri dari masalah. Kita bisa menyangkal diri dalam keadaan terancam. Atau kita bisa cari kambing hitam lain. Mungkin Paulus akan ngomong, itu tuh ada rasul yang memberitakan Injil lebih heboh dari saya, kenapa nggak ditangkap? Kenapa saya yang ditangkap? Bisa aja ngomong begitu. Kan gaya kita gitu ya. Tuh ada orang yang lebih salah, kenapa dia nggak dikasusin? Aku salah begini aja diributin. Tapi dalam keadaan Tuhan mau melihat keberanian kita, khususnya ketika dalam keadaan terancam. Dalam keadaan terancam akan muncul apa yang sebenarnya kita andalkan. Tuhankah? Orangkah? Materikah? Jabatankah? Dan itu yang mau Tuhan lihat. Kemudian Tuhan mau melihat jadi apa setelah kita melewati pengalaman ini. Maaf, sabar ya, ini aku ini ya. Soalnya aku nggak bisa lihat ini. Nah, Tuhan mau melihat jadi apa setelah kita melewati rasa takut ini. Apakah kita akan menjadi lembut seperti ubi? Ini dari bukunya Pak Andar Ismail. Atau kita menjadi keras seperti telur. Ada orang yang ketika selesai atau keluar dari pengalaman traumatis, dia jadi lebih
Kalau kendaraan itu speednya diturunin, lebih kalem, lebih sabar, lebih rendah hati. Tapi ada juga orang setelah melewati pengalaman traumatis begitu, dia lebih gigih, lebih pantang menyerah, lebih lebih berani. Karena dia merasa yang kemarin yang susah aja kita udah lewatin, masa kayak gini nggak bisa. Dia jadi lebih keras, tapi bukan keras dalam arti negatif, walaupun ada juga yang jadi negatif. Nah, jadi apa setelah kita melewati pengalaman traumatis dalam memberitakan Injil? Ini saya berharap kita semua coba untuk menjawab. Kita masing-masing punya pengalaman. Ketika kita melayani dan kita mendapatkan masalah, ketika kita coba mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain, tapi kita malah terlibat masalah. Ketika kita coba melakukan yang baik dan benar, tapi akhirnya kita malah mendapat masalah yang bertubi-tubi. Coba kita pikir, setelah itu sebenarnya kita menjadi seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang kapok? Saya nggak mau lagi panitia di gereja. Saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Saya nggak mau lagi ngomong yang baik, yang benar. Biarin aja, setelah ini mereka mau salah terserah. Mau masuk jurang terserah, saya nggak mau lagi ngomong. Apakah kita mau begitu? Atau kita jadi berpikir, kalau gitu jangan-jangan caraku kemarin salah ya. Jadi mungkin pelayananku baik, tapi orang nggak terima, artinya mungkin ada yang salah kali. Atau mungkin nggak cocok, nggak salah, cuman nggak cocok aja orangnya. Kata-kataku sebenarnya benar, nasihatku itu benar. Berangkat dari firman Tuhan. Cuman mungkin saatnya nggak tepat kali ya aku menyampaikannya ya. Jadi ini pertanyaan yang saya berharap kita semua jawab secara reflektif. Jadi apa kita setelah melewati pengalaman traumatis dalam memberitakan Injil? Lebih baik dalam hal apa? Nah, ini sekadar inspirasi. Ini sekadar dari inspirasi dari pengalaman Paulus. Kita melihat Paulus itu berhikmat, cermat membaca situasi. Berhikmat itu bukan berarti kita pandai untuk bersilat lidah. Kalau ada orang ngomong begini, kita tahu jawabnya apa. Orang serang begini, kita serang balik. Bukan begitu. Berhikmat itu cermat membaca situasi. Kalau kata pengkhotbah, mestinya kita tahu kapan kita bersuara, kapan kita diam. Kapan kita bertindak, kapan kita bersuara, kapan kita diam, mestinya kita tahu. Beriman, iman adalah sebuah pertaruhan. Jadi kalau mau ngomong iman, itu bukan sekedar aku percaya, tapi aku bertaruh kepada Tuhan. Kalau aku melakukan apa yang benar, apa yang baik, taruhannya, kalau ternyata aku dikucilkan, kalau ternyata aku nggak dipakai lagi, kita bertaruh. Adakah Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya? Taruhan, pasti jawabannya tahu. Tuhan pasti masih memperhitungkan kita. Jadi iman itu adalah sebuah pertaruhan, bukan sekedar percaya. Ini kelihatan, kalau sebagai contoh yang lebih luas, Bapak Ibu, ini kelihatan dalam perilaku kita dalam memberi persembahan. Ketika kita merasa kita berada dalam kesulitan ekonomi, tapi kita mau kasih persembahan, kita sebetulnya bertaruh iman. Aku kasih persembahan dengan segala pertaruhan bahwa inilah ucapan syukurku, dan Tuhan bilang, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Itu pertaruhan iman. Begitu ya. Tuhan cuma bilang ujilah. Tuhan gak bilang pasti. Tapi Tuhan bilang ujilah aku. Kan pertaruhan iman itu kan. Jangan takut. Tenangkan hati, kendalikan diri, jangan panik apalagi gegabah.
Ini yang sepertinya menyelamatkan Paulus. Dalam keadaan terdesak di kerumunan orang, dia masih bisa kendalikan diri, dia tidak panik, dia tidak gegabah. Ini satu hal yang belajar dari Paulus. Luar biasa terlihatnya. Fokus pada misi utama. Jangan tergoda untuk berkelit, berbohong, apalagi mangkir. Biasanya orang niatnya sih udah benar, udah baik. Tapi ketika dalam pelayanan, dalam melakukan apa yang baik dan benar kita dapat masalah, kadang-kadang kita tergoda juga kok untuk berbohong. Kita tergoda untuk berkelit. Cari kambing hitam. Tapi jangan ya, kita belajar dari Paulus. Dia jalani aja udah. Fokus bahwa misinya dimanapun dia berada, mau di tengah kerumunan orang, mau di tengah penjara, di dalam penjara pun, dia tetap akan memberitakan Kristus. Fokus pada misi utama. Nah, ini yang saya juga suka. Bersuara. Makanya Paulus bilang, mari sini, boleh nggak saya bicara? Kalau saya boleh diizinkan bicara, saya akan jelaskan. Jangan diam-diam aja. Katakan yang benar, supaya kebenaran itu muncul, sekalipun mungkin tidak banyak didengar. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita menyatakan yang benar, artinya kita menyatakan Kristus. Kristuslah yang akan bekerja kemudian. Yang penting, suarakan dulu kebenaran. Dan alternatif jalan keluar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pasrah itu bukan sifat para rasul. Rasul-rasul ini bolak-balik diancam, bolak-balik dibully, bolak-balik difitnah. Tapi mereka bukan pasrah, ya biar aja lah. Enggak. Ketika para rasul itu masuk penjara dan Tuhan membuka jalan keluar, ya keluar. Ketika tadi, kalau kita lanjutkan bacaan kita, nanti ada ponakannya Paulus kalau nggak salah yang bilang bahwa yang akan membela. Ya sudah, itulah alternatif jalan keluar. Jadi dalam artian pasrah itu bukan sifat para rasul. Gereja juga jangan pasrah dalam artian karena kasih. Kasih itu berjuang, Bapak Ibu. Kasih itu berjuang, bukan pasrah. Tapi berjuang dalam ketaatan pada kehendak Allah. Supaya kita akan memahami bahwa apa yang kita alami sekarang adalah persiapan untuk melakukan tugas yang lebih besar lagi, lebih berat lagi. Tapi modalnya itu belajar dari Paulus bahwa ini bukan yang paling berat. Ini bukan yang paling sulit. Ini sekadar kalau di sekolahan itu ujian masuk, ujian seleksi. Kita ini minatnya kemana, penjurusan kita kemana, nanti akan ada tugas yang beneran yang lebih sulit lagi. Sulit, tugas berikut selesai, akan ada lagi tugas yang lebih sulit lagi. Dan karena itu benar firman Tuhan, kuatkan hatimu. Nggak ada lain. Kuatkan hatimu. Amin. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Buce. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjawab firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 277 ayat yang pertama. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah kau sudah pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selama ini kami kira masalah yang kami alami saat ini sudahlah yang paling besar dalam hidup. Sudah inilah yang paling berat. Tapi tanpa perlu kami membandingkan dengan keadaan orang lain, akhirnya kami sadar, jangan-jangan setelah ini ada tugas yang lebih utama lagi yang Engkau percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan, dalam kebingungan kami, dalam upaya kami untuk menyelesaikan satu persatu tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada kami, tolong kami untuk kuatkan hati kami. Kami sendiri mungkin tidak sanggup untuk menguatkan hati kami, karena itu kami mohon, kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan hati kami, bahwa justru dengan mengerjakan tugas panggilan inilah kami menjadi berguna sebagai orang Kristen. Hidup kami menjadi lebih bermakna. Walaupun tugas panggilan ini tidak mudah, tapi justru kalau tidak ada tugas panggilan ini Tuhan, alangkah sia-sianya kami, alangkah tidak bergunanya kami. Karena itu kami mohon Engkau menguatkan kami. Titipkanlah selalu rasa syukur dan sukacita dalam hati kami, supaya dengan penuh semangat, bergairah, kami selalu berusaha melakukan yang terbaik, menyelesaikan tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Apakah itu di gereja, apakah itu di keluarga kami, apakah itu di tempat kerja kami maupun di masyarakat. Kami mau berdoa bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk pandemi yang sudah mulai terkendali, khususnya di daerah kami. Tuhan, kami mohon, kalau bukan Engkau yang menjaga kami tidak mungkin dapat sehat sejauh ini. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami untuk selalu memberi diri, ikut berpartisipasi secara aktif untuk menjaga kesehatan lingkungan, untuk menjaga kehidupan, tidak hanya kehidupan kami, tapi juga kehidupan sesama kami. Supaya di akhir dari pandemi ini, kami boleh merayakan kehidupan karunia Tuhan, dan kami layak ikut masuk dalam perayaan itu, karena kami pun ikut menjadi bagian di dalam perjuangannya. Kami berdoa bagi gereja-gereja, khususnya GPIB. Kami bersiap-siap untuk memasuki satu perayaan iman besar, persidangan sinode ke-21. Dengan segala keterbatasan, kami mohon Engkau sendiri yang mempersiapkan gerejamu. Berikan kami hikmat. Persidangan yang seperti apa yang Engkau sudah tentukan untuk kami alami. Dan persiapkan juga para utusan dari jemaat-jemaat, supaya kami tidak hanya ribut menyuarakan aspirasi jemaat, tetapi kami juga tenang dan bijak dalam menerima apapun yang Engkau tentukan, yang Engkau putuskan bagi gereja kami. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, yang sedang bergumul dalam kelemahan iman, dalam kebingungan, kegalauan, bahkan dalam duka cita. Tuhan, yakinkan kami bahwa selesai dari pergumulan ini, kami akan melihat adakah pergumulan ini membawa kami menjadi lebih bijak, lebih tenang, lebih sabar, lebih rendah hati, atau semakin gigih berjuang. Karena itu, perkenankan kami untuk menikmati pergumulan ini dan mengambil hikmahnya, supaya pada akhir dari pergumulan ini, ketika kami sembuh, ketika kami sehat, ketika masa duka ini berakhir, dan ketika doa kami dijawab, kami boleh melihat bahwa pergumulan ini tidak berlalu sia-sia, tapi menjadikan kami pribadi-pribadi yang tangguh dalam beriman, taat, dan takut akan Engkau.
Kami berdoa bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berbahagia, yang doanya dijawab Tuhan, yang mengalami pertambahan usia, dan banyak lagi yang membuat kami bersyukur. Kiranya Engkau bertahta di atas segala syukur dan pujian hati kami, dan biarlah Engkau juga mengingatkan bahwa selalu ketika berkat bertambah, maka bakti diri, persembahan diri adalah bentuk nyata dari ucapan syukur kami. Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan syukur hati kami. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya, dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan memindai kode QR atau transfer ke nomor rekening gereja yang tertera, atau dapat disampaikan melalui amplop keluarga. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan nyanyian jemaat dari GB 281. Kita bakti 281 ayat 1 dan 2. Mari hitunglah talenta. Kita haruslah menggandakan
Bapak Ibu sekalian, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia menolong dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi berkat untuk orang lain. Dan terimalah serta kuduskanlah itu sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tidak ada warta yang perlu kami sampaikan, maka untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Cindy untuk amanah pengutusan. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, berikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih pendeta. Ibu Cindy, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Tuhan Terima berkati. kasih Bu Pendeta Cindy. Tuhan berkati, Jerry. Ibu Pendeta. Terima Ibu Cindy, terima kasih. kasih Pak Pendeta. Bu Pendeta malam. Selamat sehat-sehat semua.
Terima kasih Cindy. Rasa-rasa mau terbang ke sana aja. Pak Jerry. Makasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Ibadah Selamat malam. Ada temen. Terima kasih Pak Bujur. Sekarang di Lampung apa di Jakarta? Baik. Apanya? Di Jakarta apa di Lampung? Di Lampung. Terima kasih untuk teknologi nih. Oh di Lampung ya. Di Lampung. Ya, jauh di mata dekat di hati. Selalu. Amin. Selamat malam, Pak Beni dan keluarga. Selamat malam semua. Pak Iya. Pendeta. Selamat malam. Pak Sehat semua ya. Puja. ikuti keluarga pada malam hari. No. Hai Ibu Mahda, Ibu Helda. Izin pamit. Bapak Ibu selamat malam. Iya Kak Jerry, selamat malam. Malam ya Ibu Hilda, Kak Wong Karen, sehat-sehat. Selamat malam semuanya. Pendeta pamit Pak Pen. Oke, Pak Korsel. Bujur, makasih. Ya, makasih. Hai guys, keluarga. Tati, Bu Sherry. Pak Teis, keluarga. Pak Gus Terima Dino, kasih. Ibu Adri. Ada Om Roni sama Ana. Roy mana? Jesse. Selamat Hari malam. Sabtu. Iya. Konsumsi, nggak ada konsumsi. Hari Sabtu Itu PKL dia. lu ya. Om Roni. Iya. PKL lu. Hari Sabtu jam 10. 10 pagi. Ya. Malam, Pak. Ibadah Rabu makannya hari Sabtu. Pak Adri jangan lupa Oh, hari Sabtu ibadah Rabu ya. makanya hari Sabtu. Boleh juga. Boleh. Udah dikirim makanannya kok. Oh, udah ya. Ana, Kayaknya di masak sini yang tape enak goreng ya. kita. Kita di sini tape goreng. Wis, mantap tuh Pak. Goreng besok ya, hari Kamis tape goreng tuh. Paroli ya. Tape goreng. Oh, pulang kampung ya? Tape mama, tape papa. Tape mama, tape papa. Oh, ya itu. Tukang tape boleh lewat sini. Lewat. Bapak Master. Nah, selamat malam Ibu Ati. Selamat malam Pak Pendeta. Tape ya besok Pak. Oh, besok kemana kita? Katanya tadi tape. Oke. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami telah bersama-sama di